Ya, selamat malam. Hari ini kita coba untuk memahami mengenai bahan ajar, yaitu penyusunan bahan ajar dan rubrik penilaian. Nah, teknik untuk penyusunan bahan ajar ini sangat banyak ya, terutama tujuannya Oke, selamat malam. Hari ini kita coba membuat ringkasan mengenai penyusunan bahan ajar. Tujuan untuk memahami teknik penyusunan bahan ajar, ya. Nah, pokok bahasannya yaitu teknik penyusunan bahan ajar, kemudian tahapan pengembangan dan penyusunan buku sebagai bahan ajar. Teknik penyusunan bahan ajar ini pertama sekali sebelum membahas cara penyusunannya, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa bahan ajar itu adalah merupakan suatu materi perkuliahan atau pembelajaran yang disusun secara sistematis sebagai sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian jenis bahan ajar banyak sekali dari beberapa ahli memberikan secara rinci apa saja jenis-jenis bahan ajarnya. Nanti kita akan bahas secara lengkapnya. Nah, setelah kita mempelajari jenis bahan ajar ini, kita akan memahami bahan ajar yang paling relatif murah dibuat dan juga untuk dicetak, karena tujuannya kita membuat bahan ajar ini adalah untuk membantu mahasiswa kita memahami bahan-bahan yang akan diajarkan, tapi tentunya tidak merupakan biaya yang relatif murah, artinya tidak akan merugikan si pembuat bahan ajar gitu ya. Nah, fungsi bahan ajar itu dapat dibedakan menurut 3 macam ya. Ini menurut Prastowo dan Lestari. Bahan ajar bisa berfungsi sebagai pembelajaran klasikal, kemudian bahan ajar berfungsi sebagai pembelajaran individual, kemudian bahan ajar berfungsi sebagai pembelajaran kelompok. Jadi ketika kita membuat bahan ajar ini, kita harus tahu terlebih dahulu fungsinya buat apa. Kalau fungsinya itu adalah untuk pembelajaran klasikal, maka dia adalah satu-satunya sumber belajar, serta pengawasan dan pengendalian, serta proses belajar peserta didik. Gitu ya. Kemudian sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang diselenggarakan. Jadi ini satu-satunya bahan yang dipakai. Sedangkan kalau fungsinya adalah untuk pembelajaran individual, maka dia adalah sebagai media utama dalam proses pembelajaran, sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses peserta didik, dan sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. Kalau fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok antara lain sebagai bahan yang terintegrasi dengan proses belajar kelompok, yang memberikan informasi tentang latar belakang materi, informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran kelompok. Jadi sangat berbeda dengan pembelajaran individual dan pembelajaran klasik ya. Jadi itu tadi kita harus tahu fungsi bahan ajar yang kita buat tersebut untuk apa. Nah, karakteristik bahan ajar ini menurut Widodo ada untuk pertama sebagai self-instructional, kemudian yang kedua self-contained, yang ketiga stand-alone, yang keempat adaptive.
Yang kelima, user friendly. Nah, kalau yang self-instructional itu bahan ajar dapat membuat peserta didik mampu belajar sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Kemudian bahan ajarnya memuat tujuan yang dirumuskan dengan jelas, baik itu tujuan akhir maupun tujuan antara. Ketiga, bahan ajar memudahkan peserta didik belajar secara tuntas dengan memberikan materi pembelajaran yang dikemas dalam unit-unit atau kegiatan yang lebih spesifik. Nah, itulah yang karakteristik pertama mengenai self-instructional. Karakteristik kedua, self-contained, yaitu bahan ajar yang harus memuat seluruh bagian-bagian dalam satu buku secara utuh untuk memudahkan peserta didik mempelajari bahan ajar tersebut. Bahan ajar yang ketiga, karakteristik stand-alone yang berdiri sendiri, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Keempat, karakteristik adaptif, yaitu bahan ajar yang hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu teknologi untuk menambah pengetahuan peserta didik terkait perkembangan zaman. Nah, contohnya sekarang ini financial teknologi gitu ya. Kita udah harus menambahkan ini ketika kita menyampaikan bahan ajar mengenai manajemen keuangan. Karena sekarang ini eranya fintech. Jadi kita harus adaptasi terhadap kemajuan teknologi untuk bidang finansial. Karakteristik kelima adalah user friendly, yaitu bahan ajar selayaknya hadir untuk memudahkan peserta didik untuk mendapat informasi yang jelas. Jadi gampang dimengerti ya, user friendly ya. Gampang digunakan. Nah, sedangkan jenis-jenis bahan ajar dari beberapa ahli sini, kita bisa summary-kan bahwa bahan ajar itu bisa dibuat seperti slide, film gitu ya, atau bahan ajar audio dalam kaset atau compact disc, atau bahan ajar video seperti yang banyak sekarang ini di YouTube, atau bahan ajar media melalui komputer gitu ya, atau LSM yang sekarang ini mungkin lagi tren digunakan ya. Nah, ini berbagai pilihan buat kita melakukan memilih bahan ajar yang paling cocok dengan kemampuan kita dan juga kemampuan siswanya. Misalkan lebih gampang dimengerti kalau misalkan mahasiswa itu melihat gambar gitu ya, ya kita perbanyak gambar daripada harus membuat yang seperti slide, mungkin itu terlihat membosankan, ya kita membuat lebih menarik lah buat mahasiswa supaya mereka lebih dalam memahami gitu ya. Kemudian berdasarkan berbagai sudut pandang ya, bahan ajar ini dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu jenis bahan ajar cetak, yaitu buku, modul, handout, lembar kerja. Kalau bahan ajar non cetak itu yang bahan ajar dikembangkan dari barang sederhana, bahan ajar diam atau display, ya contohnya video, audio, dan overhead transparansi atau OHT gitu ya. Tapi ini udah hampir jarang dipakai OHT ya, udah lebih banyak pada penggunaan video. Nah, sekarang apa bedanya buku, handout, modul, LKS, dan lainnya? Kalau buku itu adalah sebagai bahan ajar yang merupakan
berisi ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. Buku disusun dengan menggunakan bahasa sederhana, menarik, dan dilengkapi gambar. Kemudian ada keterangan, isi bukunya, dan daftar pustakanya. Kalau handout itu, yaitu bahan tertulis yang disiapkan untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Jadi tidak selengkap buku gitu ya. Kalau di buku tadi terdapat hasil analisis, kemudian ada keterangan, ada daftar isi, daftar pustaka gitu. Kalau handout enggak selengkap itu. Sedangkan modul itu adalah bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru ataupun dosen. Oleh karena itu, modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pelajaran, informasi pendukung, latihan soal, dan petunjuk kerja atau evaluasi. Jadi modul ini seperti ada flow-nya gitu di dalamnya ya, untuk menuntun si pembaca ataupun mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan akademisnya. Kemudian lembar kerja peserta didik atau LKS, yaitu materi ajar yang sudah dikemas sedemikian rupa secara terstruktur dan terarah, memuat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dan materi sehingga peserta didik diharapkan dapat belajar secara mandiri. Nah, kemudian adalah teknik penyusunan bahan ajar. Pertama sekali kita membuat judul. Judul itu disajikan harus memuat kompetensi dasar dari materi pokok apa yang harus dicapai peserta didik. Nah, kemudian menyusun bahan ajarnya sendiri seperti apa saja gitu ya. Biasanya ini harus memahami 6 hal ya dalam penyusunan bahan ajar ini. Yaitu susunan tampilan bahan ajar jelas dan menarik. Jangan sampai yang kita berikan itu membosankan mahasiswanya gitu ya. Jadi harus dikemas sedemikian rupa supaya jelas dan menarik. Dan mungkin kalimat yang akan disampaikan juga jelas, tidak bertele-tele gitu ya. Dan kalau bisa bahasanya enggak susah dicerna. Jangan seperti ketika kita membaca undang-undang kita ngantuk gitu ya, tapi kita semakin kita baca semakin kita tertarik gitu ya, kalau bisa ya. Nah, bahasa yang mudah, kemudian yang kedua mampu menguji pemahaman. Jadi mengasah kemampuan siswa itu atau si pembaca itu mengenai materi yang kita tuliskan di buku tersebut, di buku ajar tersebut. Jadi apakah kita memancing dengan pertanyaan-pertanyaan atau simulasi apa gitu sehingga dia terpacu untuk menguji pemahamannya gitu. Yang keempat adanya stimulan seperti menarik untuk dilihat ya, serta tulisan yang ada pada bahan ajar untuk mendorong pembaca berpikir. Yang kelima, nyaman untuk dibaca dan disajikan terstruktur. Jadi bacanya tuh enak gitu ya. Kita lanjutkan besok, kita masih gampang untuk mengerti yang kemarin karena lanjutan yang hari ini nyambung gitu ya, nggak loncat-loncat ya, itu disebut terstruktur. Kemudian materi instruksional menyangkut pilihan teks, bahan kajian, dan lembar kerja. Ya, jadi itu sedikit mengenai bagaimana menyusun bahan ajar dan teknik penyusunan bahan ajar. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan hari ini ya. Oke, terima kasih.